pujian, kemuliaan hanya bagimu. Memujimu, ku mau memujimu, amin. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu Kau yang layak, terima semua pujian, kemuliaan
ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan. Mari sekali lagi saudaraku yang ada di rumah, angkat tanganmu katakan, ku mau memujimu. Amin. Ku
akan firman-Mu, kami rindu dipenuhi oleh Engkau Bapa. Terus dipenuhi oleh Engkau, biar setiap kebenaran firman yang dibagikan, yang disampaikan tumbuh Tuhan, tumbuh di tanah hati kami, dan itu bertumbuh dan berbuah dalam setiap kehidupan kami. Biarlah kami terus menyembah, kami semakin inti, kami semakin dalam dengan Engkau Tuhan. Karena itulah kekuatan kami, karena itulah damai sejahtera yang kami dapatkan di dalam-Mu Tuhan. Oh Rabasyandara labata kaya siapkan hati kami saudara. Amin Tuhan. Allah Roh Kudus. Amin. Penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jadikan kami, jadikanku, jamalah ku rindu hadirat, ku sembah Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu. Ku sembah Kudus, ku sembah Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ya Tuhan, mereka pujian dari awal dengan hati mau katakan Allah Roh Kudus di setiap kami Tuhan. Penuhi kami, ku rindu Kau selalu, ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, ubah hatiku Tuhan, ubah hatiku,
Kami sembah Engkau Allah yang kudus, Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih banyak Bapa buat lawatan-Mu, buat hadirat-Mu, buat pemeliharaanmu, penjagaanmu, perlindunganmu, dan berkat-Mu yang melimpah dalam hidup kami. Malam hari ini Kau hadir di tempat ini dan juga di rumah-rumah jemaat yang sedang menyaksikan live streaming ini, yang sedang ikut bersama kami memuji menyembah-Mu dan mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Roh-Mu bekerja ya Tuhan. Kuasa-Mu mengalir, Kuasa-Mu melawat setiap hari, menjamah yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang terikat dilepaskan, dan yang berdosa diampuni. Mari Roh Kudus, nasihati kami dengan kebenaran-Mu. Pimpin dan tuntun kami dengan firman-Mu, Bapa. Ajar kami mengerti rencana-Mu, kehendak-Mu, dan mampukan kami hidup seperti Engkau hidup, Tuhan. Terima kasih. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Buka pikiran kami agar kami mengerti kitab suci. Kitab suci adalah kebenaran, dan kebenaran pasti memerdekakan kami. Kami siap menyambut firman-Mu dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Mari yang percaya berkata amin. Salam saudara. Shalom. Sukses people. I grow, I glorify. Iya, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada malam ini berjumpa kembali dalam ibadah kita, ibadah Cirebon Revival Center. Biasa 6:30 kita di tempat ini dihadiri oleh berbagai semua jemaat ya, sebagian jemaat yang hadir biasa hari Jumat, dan malam ini hanya ada 7 orang di ruangan ini. Ya, sangat sepi, tapi tidak sepi karena Roh Kudus ada di tengah-tengah kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, malam ini saya harap kita semua konsentrasi, tidak sambil makan, tidak sambil iseng, tapi kita fokus untuk beberapa menit ini ke depan mendengarkan renungan yang singkat malam ini. Ya, kita menghormati Tuhan. Saya harap semua duduk manis di depan kamera, ya, di depan handphone, mungkin di depan laptop. Kita mau mendengarkan sharing firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, hari-hari ini kan lagi rame di mana-mana berita, entah itu berita di televisi, juga berita di medsos, di mana-mana memberitakan tentang pandemi COVID-19 ini. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, saya juga merenungkan akan hal ini. Ya, ada yang bertanya-tanya, Pak, ini kok jadi begini suasana dunia ya? Jadi berubah total. Jadi di bangsa kita aja, waduh, jadi serba susah. Terus ada yang bertanya, apakah ini salah siapa? Ya, kita nggak tahu salah siapa. Yang penting bagi saya pribadi, saya selalu mengutip ayat firman Tuhan di dalam Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi bagi saya, Bapak Ibu, apapun yang terjadi, entah itu penyebabnya karena ulah manusia, atau disengaja atau tidak disengaja, tapi bagi saya Allah turut bekerja. Amin. Allah mengizinkan ini terjadi. Tujuannya bagi kita yang mengasihi Tuhan, pasti ada tujuan Tuhan. Amin. Supaya kita makin hari makin baik di hadapan Tuhan. Pak, kita kan sudah baik karena Tuhan baik. Nah, ini pemikiran atau pemahaman yang seperti ini nanti tidak bisa menangkap setiap rencana Tuhan, setiap penggarapan dalam hidup kita. Kalau kita berkata, ini Tuhan tidak mengizinkan sama sekali, ini dari setan, masa kita mau sejajarkan Tuhan dengan setan? Tidak ada apa-apanya. Kalau Tuhan tidak izinkan, gak akan terjadi. Sekali lagi dengar, kalau Tuhan tidak izinkan, tidak akan terjadi. Dunia ini ada di dalam kontrol Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus berkata, segala kuasa sudah diberikan kepadaku di Matius 28. Ya, kalau kita lihat ya, Matius 28 ayat 18 dan seterusnya. Ya, dia bilang begini, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Ada di dalam Dia. Kalau
izinkan, gak akan terjadi. Ya. Nah, sekarang Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan izinkan, apa yang sebenarnya kita mau ambil makna dari sini? Kalau Tuhan izinkan. Ya, saya pribadi, saya mengajak Bapak Ibu Saudara, ya khusus jemaat Cirebon dan di Tegal, bahkan di Pemalang sebagian, saya mengajak kita bertobat. Kita bertobat, saudara. Bertobat dari mana, Pak? Kita sudah tidak melakukan dosa. Kita bahkan waktu kita banyak di gereja, kita tidak pernah tabok orang, kita tidak pernah tipu orang, kita tidak pernah berjudi, kita tidak pernah berzina, kita tidak pernah mabuk, kita tidak lagi berdosa. Kita anak Allah yang baik. Baik menurut kita. Baik menurut kita, tapi belum tentu menurut Tuhan. Nah, untuk itu Bapak Ibu Saudara, kalau kita menjadi umat pilihan, kalau kita menjadi umat tebusan, kan kita itu, Bapak Ibu, Tuhan Yesus bilang begini di Matius pasal yang ke-5, ya, Matius pasal 5 ayat 20, Tuhan bilang begini, maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Kenapa Tuhan Yesus bilang begini? Ada sesuatu yang lebih. Nah, di ayat 17 dia bilang begini nih. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Dengar baik. Tuhan Yesus datang bukan untuk meniadakan, tapi menggenapi. Karena memang hanya Dia yang bisa menggenapi. Amin. Semua manusia gak bisa, hanya Tuhan Yesus yang bisa. Amin. Makanya Dia disebut juru selamat. Tapi setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus, setelah kita menjadi umat pilihan atau percaya kita itu ada isinya. Bukan sekedar mengakui statusnya. Bukan sekedar mengakui, saya mengaku Yesus adalah Tuhan. Bukan sekedar begitu, tapi kita harus mengikuti. Jadi kalau dia bilang begini nih, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Harus berjalan di jalan itu. Kita harus berjalan di jalan itu. Nah, jalan itu jarang orang mau jalan. Sekarang mau cari nyaman, tidak ada lagi pikul salib, tidak ada lagi sangkal diri. Padahal Tuhan mengajarkan kita ada satu nilai rohani yang lebih tinggi. Nah, melalui peristiwa ini saya ingin mengajak kita semua, ya mari kita bertobat sungguh-sungguh. Sebab kalau kita mau ikut Yesus, Bapak Ibu begini ya, sedikit saya jelaskan. Kalau Rasul Paulus kenapa bilang di dalam Roma, ini saya mau jelaskan dulu dasar-dasarnya. Paulus bilang begini nih, di Roma pasal 7 ayat 24 dia bilang begini, aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Nih, padahal secara hukum Taurat di Filipi aku tidak bercacat. Semua hukum Taurat, kalau dia mau pakai standar Taurat, dia bagus. Tapi sekarang dia mau pakai standar ikut Yesus, standar perjanjian baru, standar kasih karunia. Waduh, Bapak Ibu Saudaraku, nah di sini Tuhan mau kalau kita ikut Dia, percaya kepada Dia, ikuti. Paulus bilang, aku manusia celaka, siapa yang dapat melepaskan aku dari tubuh maut ini? Tubuh maut ini artinya ada keinginan daging di dalam Dia, itu peperangan. Nah, kita ini harus memerangi itu. Kalau mau bilang percaya Yesus, standarnya tinggi. Kalau di hukum Taurat membunuh, habisi nyawa orang, di dalam tanda perjanjian baru nggak usah membunuh, kita benci sudah membunuh. Nah, ini tolong diperiksa melalui COVID ini, kita mengintrospeksi diri. Apakah kita sudah benar-benar bisa hidup seperti Yesus hidup, seperti iman percaya kita, atau hanya mengakui statusnya, lantas kita tidak mengenangkan hidupnya Tuhan Yesus. Ini masalahnya. Kenapa saya tidak live streaming tiap hari? Saya harus doa, harus tanya Tuhan. Kalau Tuhan nggak suruh ngomong, ngapain saya ngomong? Ngapain saya bicara? Segala sesuatu itu harus sekehendak Tuhan. Minggu depan belum tentu saya mau khotbah di CRC, atau mungkin tidak. Pokoknya apa yang Tuhan suruh kita lakukan. Tidak ada jadwal manusia, biar jadwalnya Tuhan. Karena Roh Kudus mau melawat kita di
Iman percaya kita itu dengan mengenakan gaya hidupnya dia, mengenakan pikiran dan perasaannya dia. Ini kan tidak mudah. Nah, bagi saya pribadi, kalau saudara mau ikut dan mau percaya, mari kita sama-sama. Saya mengajak kita bertobat sungguh-sungguh. Mau memiliki hidup yang berkualitas itu. Aku datang supaya domba-dombaku mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kata kelimpahan di sana itu bukan kelimpahan materi, bukan kelimpahan uang, bukan kelimpahan duit, bukan kelimpahan harta. Kata kelimpahan di situ artinya berkualitas. Zoe, hidupnya Tuhan Yesus yang berkualitas. Berkualitas, dia memiliki moral ilahi. Nah, saudara yang aku percaya, kita ikuti ini. Nah, di sini, waduh Pak, mana bisa kita hidup begitu? Kan Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib. Dia sudah menebus kita. Artinya, dia sudah lakukan bagiannya, tapi bagian kita juga harus lakukan. Ada tabiat dosa, itu harus kita, namanya dimuridkan, kita belajar firman. Kebenaran akan memerdekakan kita. Injil adalah kekuatan Allah. Amin. Jadi nggak otomatis begitu langsung mulut mengaku saya percaya. Nanti nggak ada bedanya. Maaf ya. Agama lain malah lebih berkualitas. Kita orang Kristen malah minta ampun dah. Saya tadi dikirimi teman. Mohon maaf, saya dikirimi teman. Nanti saya kirim. Itu dari agama lain. Saya baca hancur hati saya. Luar biasa. Intinya ceritanya begini. Ada seorang pengusaha roti. Pengusaha roti, dia kaya, diberkati. Jadi dia bikin buat karyawannya tuh kamar-kamar disamain dengan dia. Jadi kalau mereka pergi ke undangan misalnya, satu bos dengan bosnya. Terus ditanya, kenapa kok kamu ini? Dia bilang begini, mereka ini jam 3 sudah bangun bikin roti, saya masih tidur. Kalau nggak ada mereka, saya nggak bisa kaya. Saya nangis, saya mikir, Tuhan, saya juga mau, tolong saya supaya pada masa-masa COVID-19 ini saya mau belajar hidup seperti Tuhan Yesus hidup, karena saya masih sombong, saya masih daging. Tuhan bisa mengampuni orang dengan kasih sayangnya. Orang buat jahat, dia ampuni, dia belas kasihan. Saya masih berantakan nih, daging saya masih kuat. Nah, makanya saya mengajak, ayo kita bertobat, benahi batinnya kita. Karena yang mau dilihat Tuhan Yesus itu manusia batinnya kita, yang di dalam nggak kelihatan. Tapi justru dari sini Bapak Ibu Saudara, dia bilang, jika matamu terang, teranglah seluruh. Nah, untuk itu saya percaya. Maka saya bilang tadi, kita nggak tahu apa penyebabnya ini, kita nggak tahu. Tapi bagi kita anak Tuhan, mari menangkap, pasti ada rencana Tuhan di balik semua ini. Kita nggak bisa ketemu di gereja, yang biasa Jumat begini kita bisa ketemu, hari Minggu kita bisa ketemu, habis ibadah kita bisa bahasa. Sekarang nggak bisa. Nah, pasti ada rencana Tuhan supaya anak-anaknya ditertibkan. Amin. Anak-anaknya benar-benar bisa menghormati dia dengan benar. Kalau menyanyi itu dengan penuh penghayatan, gak sekedar. Nyanyian kita itu adalah hidup kita. Amin. Nanti kalau Tuhan izinkan, saya akan jelaskan apa itu ibadah yang sebenarnya. Nah, ini hari-hari ini Tuhan mau buat kita supaya kita bisa beribadah dengan benar. Benar-benar menghayati hidup kita ini adalah ibadah. Setiap gerak nafas kita. Makanya yang perlu diperhatikan, apa yang kita pikirkan, apa yang ada di dalam perasaan kita itu harus selaras. Kalau nggak sesuai dengan Tuhan, kesucian Tuhan meleset terus kita. Dan kita selama ini nyaman di situ. Kita nggak pernah perkarakan. Kita mau ngomong apa, mau mikir apa, suka-suka kita. Tapi kalau di gereja, waduh, kita nyanyi sampai menangis begitu. Padahal kita nggak nyambung. Maka Tuhan bilang, percuma mereka beribadah kepadaku. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Jangan sampai Tuhan bilang begitu. Tapi hari-hari ini mari kita tertibkan hidup kita. Amin. Kita bertobat sungguh-sungguh. Saya percaya Bapa yang
tidak mungkin tinggalkan anak-anaknya. Dia cuma mau supaya anak-anaknya benar-benar menjadi anak-anak yang berkualitas ilahi, anak-anak yang menjadi serupa dengan gambaran anaknya Tuhan kita Yesus Kristus. Itulah arti dari keselamatan. Kalau sudah begini, baru kita berani berkata, sekali selamat tetap selamat. Kita sudah menemukan pelabuhan hidup kita. Gak usah takut. Pantesan Paulus bilang, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah untung. Sekarang coba, pasti semua takut mati. Emang Pak Fredson gak takut mati? Saya lagi berdoa nih, saudaraku, supaya saya gak takut. Ada ketakutan, tapi saya berdoa. Kalau saya takut berarti diragukan iman saya. Justru kita berharap supaya kita cepat-cepat hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Kalau kita gak punya keinginan sana, memang kita duniawi. Mau menikmati dunia dan gak sadar kita bercinta dengan dunia. Kita berkhianat sama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu, saya mengajak melalui COVID-19 ini, bagi kita anak-anak Tuhan, respon kita harus benar. Amin. Sehingga kita tidak takut, kita tidak sedih, kita tidak kecewa, tapi kita bersemangat. Kita bisa mendandani manusia batinnya kita. Kita bisa melihat, iya ternyata gue jelek selama ini. Saya sudah khotbah, saya baru banyak lihat sekarang gue jelek. Pendeta Fredson jelek banget. Tapi hari-hari ini saya bersyukur Tuhan masih kasih kesempatan supaya saya bisa bertobat terus membenahi hidup saya. Saya mengajak Bapak Ibu Saudaraku, mari hari-hari ini. Tidak mungkin juga kita di rumah nggak dipelihara Tuhan. Pasti semua dikasih makan oleh Tuhan. Kalau ada jemaat di Cirebon, mungkin Pak saya sudah beberapa hari ini tidak makan. Lapor ke saya. Saya gembala. Boleh datang di Lemah Bungkuk 132, ambil beras dan lauk, gak apa-apa. Asal beneran, jangan memanfaatkan situasi. Kalau memang benar-benar datang, saya sebagai gembala siap bertanggung jawab. Nah, tapi saya juga percaya orang yang sungguh-sungguh mau mengerti rencana Tuhan, karena Allah mengontrol semuanya. Amin. Allah nggak bisa ditandingi dengan siapapun. Kalau dia nggak izinkan, nggak akan terjadi. Justru ini terjadi seizin dia. Nah, kalau dia izinkan, berarti ada rencananya bagi kita anak-anaknya. Tujuannya apa? Supaya kita makin hari makin indah di mata Tuhan. Dia mau mendandani batinnya kita, sehingga kita bisa berkata, ternyata di luar Tuhan nggak bisa apa-apa. Dan ternyata keselamatan di dalam Kristus Yesus itu, hidupku benar-benar harus dimiliki Dia yang sudah menebus saya. Dia yang membayar saya. Hidupku harus berpadanan dengan kehendak Dia. Kalau tidak, meleset. Kita selama ini sudah waduh bangga dengan ini dan itu, padahal belum tentu Tuhan senang melihat itu. Saya ngelihat diri saya seperti itu, maka saya bertobat. Malam ini saya ingin mengajak, mari kita bertobat Bapak Ibu Saudara, supaya apapun yang terjadi nanti kita tidak takut dan gentar. Kalau memang suatu saat sangkakala itu berbunyi, tanda kedatangan Dia, sang mempelai pria itu datang, kita tidak takut. Kita sudah siap menyambut Dia. Tapi kalau kita enggak, kita takut. Aduh, jangan dulu Tuhan, gua belum kawin, gua belum ini. Waduh, berarti kita selama ini tidak mengerti bahwa Tuhan menyediakan tempat yang kekal buat kita. Berapa lama Pak? 1 juta tahun? Lebih. 1 miliar tahun? Lebih. 1 triliun tahun? Lebih. Dari kekal sampai kekal. Dan di sana kita akan hidup enak bersama dengan Dia. Saya percaya di sana ada makanan. Dan tidak ada lagi kepahitan, sakit hati, iri, dengkisan. Nggak ada. Karena orang-orang yang itu nggak boleh masuk di situ. Makanya dari sekarang kita dilatih. Dan kebenaran ini harus memerdekakan jiwa kita. Mari kita periksa jiwa kita. Amin. Apa isinya hari-hari ini? Biar kebenaran Injil ini terus memerdekakan kita. Dibuang semua berhala-berhala penciptaan dunia, kesombongan, keangkuhan, amarah. Dibuang. Biar Kristus mendapat tempat. Raja di atas segala raja bisa mendapat tempat dalam baitnya, yaitu tubuh kita. Amin. Tuhan Yesus berkati. Kita ketemu hari Minggu. Mari kita naikkan satu pujian kami benci ayat. Yes. Haleluya. Sampai mengajar kita sama-sama muji Tuhan. Nah, waktu ya mungkin 2-3 menit. Nah, puji Tuhan baru saya mau berdoa buat Bapak Ibu Saudara. Yes, Tuhan.
pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Hidupku berharga di mata-Mu, segenap hidupku persembahkan. Kami tahu, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Oh, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu, segenap hidupku persembahkan, segenap hidupku persembahkan, segenap hidupku persembahkan. Inilah hidup kami Tuhan. Kami persembahkan kepadamu seluruh hidup kami. Tuhan, terus bersihkan kami, tahirkan kami dengan firman-Mu. Hamba berdoa diberkati semua saudara-saudaraku yang malam ini menyaksikan live streaming ini. Tuhan, tolong kami, mampukan kami. Ada hal yang kami harus kerjakan, yaitu supaya hidup kami berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Roh-Mu terus memimpin, menuntun kami. Tuhan terus memberikan kami hikmat. Apa berdoa buat semua jemaat-Mu Tuhan yang ada di rumah, dilawat Tuhan, diberkati Tuhan, dipelihara Tuhan. Amin. Kami mau dijadikan pangeran Allah. Kami mau jadikan anak-anak raja yang berkualitas. Amin. Biar hidup kami selalu menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan buat malam yang indah ini. Kan berdoa besok jam 5 ada doa fajar. Kami juga akan live. Roh Kudus bekerja. Amin. Roh Kudus mengurapi kami. Amin. Biar pagi-pagi kami boleh menerima berkat lembut pagi. Yes. Juga hari Minggu Tuhan. Hari Minggu Bapa. Kami mau ibadah juga jam 8:30. Roh Allah terus bekerja. Terima kasih. Kami kembalikan segala pujian dan hormat syukur bagi-Mu di tempat yang mati. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Mari yang percaya berkata, amin. Puji nama Tuhan. 2 menit pengumuman. Besok jam 5 ada doa fajar. Saya minta Bapak Ibu kita semua ya bangun pagi, kita mencari wajah Tuhan sebelum matahari terbit, biar kita memuji menyembah Tuhan dan menerima berkat bangun pagi. Amin. Hari Minggu kita ada ibadah jam 8.30, kita ada ibadah raya di tempat ini, selalu standby.
suatu waktu kita juga ada perjamuan kudus. Ya, ini saja pengumuman. Tetap semangat. Tuhan Yesus berkati. Mari angkat tangan Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah juga. Angkat tangan. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, cinta kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis bersama dengan kuat kuasa Allah Roh Kudus menyertai kita semua malam ini, besok kekal sampai Maranatha. Tuhan menjemput kita di awan kemuliaan. Dalam nama Yesus, mari yang percaya berkata, amin. Tuhan Yesus berkati.